Hello, welcome back to my channel dan thanks for watching. Udah lama banget saya nggak upload video karena ada kesibukan ini dan itu walaupun cuma di rumah. Tapi ya saatnya untuk upload video kali ini. So without any further ado, kita langsung aja. Kali ini saya akan membahas 3 buku yang terakhir saya baca dan membuat saya tuh jadi kepikiran. Overthinking lah ya. Untuk buku yang pertama yaitu Milkman. Buku ini karya Anna Burns, seorang penulis asal Irlandia. Dan buku ini sudah memenangkan banyak sekali penghargaan. Buku ini saya selesaikan cukup lama, beberapa bulan, sekitar 3 atau 4 bulan. Pada awalnya memang sulit sekali untuk memahami di buku ini tuh tentang apa sih gitu kan. Seperti dibawa berputar-putar, tetapi ternyata setelah saya membaca setengah bagian bukunya, udah 50% tuh saya, baru kebuka gitu, baru kepikiran, oke. Untuk membaca buku ini tuh nggak bisa kita memperhatikan detail-detailnya dulu, tapi kita harus melihat big picture-nya dulu. Ternyata seperti itu. Jadi, to get the idea, you have to find the big picture. Baru setelah itu, oke, detail-detailnya kita ambil. Baru kita ngerti alur dan plotnya. Dan ketika membaca buku ini tuh, saya tuh seperti mendengarkan curhatan anak umur 18 tahun. Karena memang si naratornya, tokoh utama cerita ini, usianya 18 tahun. Uniknya, di novel ini jarang sekali memakai nama. Seperti si narator ini, panggilannya Saudari Tengah. Lalu ada sebutan-sebutan lain seperti si tukang susu, si milkman. Dan juga ada si mana tahu pacar, yaitu si pacarnya yang hubungannya tidak jelas. Hubungan tanpa status lah, mungkin seperti itu. Jadi buku Milkman ini menceritakan tentang kisah si narator, si Saudari Tengah ini. Dia menceritakan tentang kisahnya yang didekati oleh si Milkman, dan dia tidak punya perasaan pada si Milkman ini. Dan ternyata si Milkman ini bukanlah tukang susu. Tukang susu yang asli itu ada lagi yang lain. Nah, bingung kan? Lalu si narator ini, dia juga memiliki seorang pacar yang nggak jelas juga hubungannya, hubungan tanpa status. Lalu berputar-putar menceritakan tentang hubungan dia dengan keluarganya, dengan lingkungan tetangga, dengan si pacar tanpa status itu, dengan si milkman, dan juga ada juga si milkman yang asli. Dan juga menceritakan tentang kondisi sosial politik pada saat itu. Memang penulis tidak menyebutkan nama negara itu di buku tersebut, tapi cerita ini mengarah ke Irlandia Utara yang pada saat itu, pada akhir tahun 70-an terjadi gejolak politik di mana para militer juga memiliki andil, sering patroli, ada jam malam, juga di mana mereka juga ada konflik agama yang membuat hubungan jadi runyam. Misalnya satu orang nggak betah tinggal di sini, dia kabur, dianggap pemberontak seperti itu. Dan juga tentang isu-isu lain seperti pelecehan seksual, budaya patriarki, dan cerita ini juga diawali dari rumor tentang si narator yang dituduh memiliki hubungan gelap dengan si milkman ini. Si milkman palsu ya. Milkman yang ternyata anggota paramiliter. Dan di mana si narator tidak berdaya dengan adanya gosip-gosip seputar dia dengan milkman dan berbagai tuduhan juga diarahkan kepadanya. Novel ini memang isunya serius, tetapi banyak humor yang diselipkan. Dan saya lumayan terhibur kok membaca ini. Walaupun memang seperti yang tadi saya bilang, awalnya memang saya kesulitan untuk memahami. Tetapi sejalannya waktu, semakin lama membaca, semakin saya paham. Karena untuk membaca buku ini memang tidak bisa membaca
seperti saya membaca buku lain. Memang setiap buku punya ciri khas masing-masing, penulis juga punya ciri khas masing-masing, punya gaya tulisan masing-masing, dan kita sebagai pembaca juga memang diharapkan bisa nge-treat setiap buku itu memang berbeda-beda ya. Saya cukup puas membaca buku ini, saya suka sekali, dan saya tuh berpikir, ini buku ini memang membuat saya berpikir lama juga. Hannah Burns ini jenius loh. Dia bisa menciptakan suatu cerita yang pada awalnya membuat pembaca kebingungan dengan tokohnya yang banyak, tetapi ini tuh salah satu karya literatur yang penting sih menurut saya. Kayaknya setiap orang harus baca, tetapi dengan kondisi harus konsentrasi banget sih memang membaca ini. Dan aduh, saya senang banget buku ini sih. Kebetulan saya membaca versi terjemahan dari Semikolon, dan saya rasa masih ada ya di toko buku, coba dicari deh. Jadi memang nggak salah sih diberikan banyak penghargaan, because it's that good. Buku yang kedua adalah Gagal Menjadi Manusia, karya Osamu Dazai. Saya juga membaca terjemahan dari penerbit Mai. Buku ini menjadi buku pertama yang saya baca di tahun 2021. Itu saya menghela napas panjang setelah membaca buku ini, dan saya merenungkan banyak hal. Betapa kondisi seseorang, kesepian, dan pesimis, dan rasa rendah diri itu jika tidak segera ditangani, itu efeknya akan sangat fatal sekali gitu. Karena bagaimana bisa timbul rasa-rasa seperti itu dari kecil, si tokoh utamanya ini si Yozo, dan tidak ada orang yang di sekitar dia itu yang mengerti. Jadi dia itu betapa sulit untuk menjadi diri sendiri, karena ya itu dia tuh, ada rasa rendah dirinya dia. Dan menurut dia, kalau dia menampilkan dirinya seperti dia apa adanya, itu dia tidak akan diterima oleh orang-orang di sekitarnya, karena orang-orang di sekitarnya itu menuntut dia untuk seperti orang yang diharapkan. So kalau menurut saya, hidup seperti itu lelah, sangat melelahkan. Dan ya no wonder sih kalau endingnya seperti itu, karena itu sangat menyakitkan. Jadi seperti sakit yang belum diobati, luka yang belum diobati, tapi terus lagi, luka lagi, sakit lagi. Oh man, ini buku memang berat sekali. Berat dalam artian, ke dalam itu akan pasti jadi kepikiran sih. Gagal Menjadi Manusia ini bukan buku untuk pelarian ingin mendapat hiburan, sama sekali enggak. Ini buku yang setelah membaca itu bakalan mikir panjang, dan kita akan berpikir, kita tuh tujuan hidup apa sih gitu, yang kita inginkan itu apa. So warning sih kalau saya bilang, buku ini jangan dibaca pada saat sedang down, sedang mental breakdown, sedang dalam titik terendah, sedang depresi, stres. Jangan. Karena ini sama sekali bukan buku untuk menghilangkan stres. No, malah menambah iya. Tapi saya bisa bilang buku ini bagus karena memang realistis. Dalam hidup kita ada kasus-kasus seperti ini. Ada orang-orang seperti itu. Pesannya self-love sih kalau menurut saya setelah membaca buku itu. Jadi perenungan ke dalam diri saya. Kita harus mencintai diri kita sendiri. Sebelum kita menyayangi orang lain, kita harus tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, dan yang membuat kita kuat, yang membuat kita bahagia itu memang ada di dalam sendiri, dengan mencintai diri sendiri. Dan buku yang ketiga adalah Kitab Kawin, yaitu kumpulan cerita karya Laksmi Pamuntjak, terbitan GPU, yang baru aja dirilis. Kebetulan saya langsung beli waktu itu karena saya sempat mengunduh di Gramedia Digital, ternyata nggak nyaman dibacanya. Entah kenapa sih fontnya ini kok nggak bisa diatur dengan enak dan nyaman di book saya. Jadi ya udah deh, saya beli aja versi fisiknya, dan saya menyelesaikannya sangat cepat dibanding buku 2 yang tadi. Saya menyelesaikan Kitab Kawin itu dalam waktu 3 hari.
Jadi buku ini berisi tentang perempuan-perempuan, baik yang sudah mandiri, dari kalangan atas, menengah, bawah, yang tinggal di kota maupun tinggal di pedalaman, dengan segala keresahan-keresahannya, dengan segala tekanan-tekanan yang ada, dan juga ketidakbahagiaan karena faktor-faktor yang disebabkan oleh laki-laki yang menekan mereka, membuat mereka tidak bahagia. Dan ini juga menjadi bahan perenungan bagi saya karena perempuan seringkali memang dijadikan korban ya. Contohnya kawin paksa di usia dini karena orang tua memiliki keinginan yang lain, jadi mengorbankan anaknya. Bagaimana wanita juga menjadi korban pelecehan, dan juga tentang perempuan-perempuan yang tidak puas dan mereka mencari kebahagiaan dengan berselingkuh. Bukunya khusus untuk dewasa, usia 21 tahun ke atas, dan memang ada labelnya di belakang cover itu. Benang merahnya seks memang. Dari 11 kumpulan cerita ini. Di buku ini saya suka ada 3 cerpen, yaitu tentang si suami yang baik, tentang seniman, dan satu lagi tentang asrama Korea. Saya rekomen buku ini untuk memahami, membuka wawasan tentang realita kehidupan wanita. Saya pertama kali membaca karya Laksmi Pamuntjak dan bahasanya juga enak sih, nggak terlalu sulit untuk dipahami. Walaupun ada beberapa kosakata yang saya harus cari di kamus karena saya nggak familiar dengan kata-kata tersebut. That's it from me. Sampai di sini dulu. Dan kalau ada rekomendasi bacaan yang bikin kalian mikir, yang bikin kalian merenung juga, bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Oke. So, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Semoga tahun ini dan tahun depan dan tahun kedepannya lagi semuanya menjadi lebih baik. Thanks for watching and see you next time. Bye.